Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jenny Berlian SHMH selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Pajak semester 5 Universitas Muhammadiyah. Izinkan saya Hendra Adrianto membuat video singkat tentang hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Namun, tafsir mengenai apa itu hukum pajak sebenarnya beragam. Setidaknya terdapat beberapa ahli yang pernah mengungkapkan pendapatnya mengenai hukum pajak. Di antaranya sebut saja Santoso Brododiharjo ataupun Rahmat Sumitro. Namun di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian pajak menurut Undang-Undang KUP. Menurut Undang-Undang KUP, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, itu menurut Undang-Undang KUP. Adapun unsur-unsur pajak adalah yang pertama, kontribusi wajib dari masyarakat kepada pemerintah yang mana ini terutang oleh orang pribadi ataupun badan. Itu unsur pertama. Unsur yang kedua adalah bersifat memaksa. Apa artinya bersifat memaksa? Artinya adalah ketika tidak dibayar, maka dia akan dikenakan sanksi, baik itu berupa sanksi pidana ataupun sanksi administrasi. Yang ketiga, perlu kita ketahui berdasarkan undang-undang, jadi pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang. Nah, kalau kita lihat lebih dalam bahwa yang namanya pajak itu harus dipungut berdasarkan undang-undang. Yang namanya undang-undang adalah merupakan representasi dari kesepakatan antara pemerintah selaku lembaga eksekutif dengan DPR selaku lembaga legislatif, yang mana DPR ini merupakan representasi dari masyarakat. Artinya apa? Pajak itu dipungut berdasarkan undang-undang yang dia merupakan representasi antara pemerintah atau eksekutif dengan masyarakat yang diwakili oleh DPR. Maka ketika pemerintah membuat suatu pajak yang di dalamnya tidak diatur dalam undang-undang, itu tidak boleh. Kenapa? Berarti tidak ada kesepakatan dari masyarakat dia mau bayar pajak itu yang diwakili oleh DPR. Yang keempat adalah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung atau tidak ada kontraprestasi atau imbalan secara langsung. Yang sering jadi pertanyaan di masyarakat adalah, kalau kita bayar pajak, kita dapat apa? Jawabannya adalah kita tidak dapat apa-apa. Secara langsung kita tidak akan dapat apa-apa. Sebagai contoh, apabila kita membeli makanan di luar harganya 10.000, contoh aja makanannya nasi goreng, kita bayar 10.000, kita langsung dapat nasi goreng atau dapat makanan. Atau kita beli pena dengan harga Rp5.000. Begitu kita bayar 5.000, maka pena atau barang langsung kita dapatkan. Artinya manfaatnya secara langsung kita dapatkan. Nah, tapi kenapa bayar pajak kita tidak dapat apa-apa? Ketika bayar pajak kita tidak dapat apa-apa. Secara langsung memang kita tidak mendapatkan apa-apa. Namun secara tidak langsung manfaat yang kita dapatkan adalah yang pertama pelayanan publik, yang kedua fasilitas masyarakat, keamanan, dan seterusnya. Dan yang terakhir, unsur yang terakhir adalah harus digunakan untuk keperluan negara. Ya, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pemerintah pribadi atau kepentingan untuk pribadi pejabat, namun harus digunakan untuk keperluan negara. Demikian video singkat ini, semoga bermanfaat bagi diri saya maupun orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.